Li Yuan segera mundur ke dalam lubang gelap dan menggunakan pembatasan hitam untuk melindungi area tersebut. Meskipun tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk membantu Wang Lin secara langsung, ia berusaha menahan musuh agar tidak masuk dan sekaligus menyiapkan jalur mundur bagi Wang Lin. Di luar area terlarang 10.000 kaki yang telah ditetapkan Wang Lin, seorang kultivator Yin ilusi parubaya mencemooh ancaman Wang Lin dan dengan berani melangkah masuk. Namun, saat tatapan Wang Lin tertuju padanya, situasi langsung berubah. Tatapan Wang Lin sangat tenang, tanpa niat membunuh sedikit pun. Akan tetapi, justru ketenangan itu membuat pria parubaya tersebut mengalami tekanan mental yang luar biasa. Ia merasa seluruh tubuh, organ dalam, dan jiwa asalnya terlihat jelas di hadapan Wang Lin. Bahkan ia merasa eksistensinya sendiri sedang terkikis sedikit demi sedikit hingga hanya tersisa energi asal murni. Tekanan itu begitu besar sehingga ia memuntahkan darah. Walaupun hanya sesaat, pengalaman tersebut membuatnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat Wang Lin mulai berjalan maju, pria itu merasakan setiap langkah Wang Lin seolah menghantam jiwa asalnya. Ketakutan yang muncul membuatnya mundur tanpa sadar. Setiap langkah Wang Lin terasa seperti guntur yang mengguncang pikiran dan jantungnya. Setelah Wang Lin mengambil 11 langkah dan menghentikan langkah terakhirnya, pria tersebut telah tanpa sadar mundur melewati batas area terlarang 10.000 kaki. Pada saat langkah terakhir Wang Lin mendarat, jantung pria itu tidak mampu lagi menahan tekanan. Jantungnya hancur, energi asalnya menjadi tidak terkendali, dan akhirnya merobek jiwa asalnya sendiri. Ia pun tewas. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Tidak seorang pun benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Tang Yanfeng, kultivator terkuat di antara mereka, menjadi sangat waspada. Ia menyadari bahwa Wang Lin tidak membunuh lawannya dengan mantra biasa, melainkan melalui kendali energi asal yang sangat mendalam. Wang Lin menggunakan energi asal di sekitarnya untuk menciptakan tekanan yang terus meningkat hingga akhirnya menghancurkan jantung dan jiwa asal lawannya. Bahkan bagi Tang Yanfeng, teknik seperti itu sangat mengejutkan. Wanita Yin ilusi yang berada di samping Tang Yanfeng juga ketakutan. Area terlarang 10.000 kaki yang sebelumnya tampak seperti ancaman kosong kini terasa seperti wilayah kematian yang sesungguhnya. Tatapan Wang Lin kemudian beralih kepada seorang kultivator muda yang baru memasuki tahap Yin ilusi. Berbeda dengan pria sebelumnya, pemuda itu langsung ketakutan. Ia segera mundur dari area terlarang dan memohon maaf. Untuk menunjukkan ketulusannya, ia bahkan menghancurkan jari kelingkingnya sendiri sebagai sumpah bahwa ia tidak akan memasuki area tersebut lagi. Wang Lin menerima sikapnya dan tidak melakukan apapun. Pemuda itu merasa sangat lega. Kegembiraannya karena baru mencapai tahap Yin ilusi langsung sirna, digantikan rasa takut dan pelajaran bahwa ia harus jauh lebih berhati-hati di masa depan. Setelah memastikan tidak ada yang berani melanggar batas lagi, Wang Lin berbalik dan memasuki lubang gelap tempat Li Yuan berada. Ketika ia hendak menghilang, Tang Yanfeng memanggil dan meminta namanya. Wang Lin hanya menjawab singkat, Su Mu. Kemudian formasi menutup pintu masuk sepenuhnya. Tang Yanfeng mengingat nama itu dalam-dalam. Walaupun ia sempat mempertimbangkan untuk menyerang, kemampuan Wang Lin yang misterius dan mengerikan membuatnya tidak yakin bisa memperoleh kemenangan. Karena itulah ia akhirnya memilih menahan diri. Setelah Wang Lin memasuki terowongan dan meninggalkan nama samaran Su Mu, semua kultivator yang menyaksikan kejadian sebelumnya mengingat nama itu dengan sangat dalam. Kekuatan Wang Lin yang mampu membunuh kultivator Yin ilusi hanya dengan tatapan dan beberapa langkah telah membuat mereka ketakutan. Tang Yanfeng dan seorang wanita dari keluarga Tang mulai menduga bahwa nama keluarga, Su, mungkin berhubungan dengan keturunan misterius dari planet Donglin, sebuah keluarga Su yang sangat terkenal dan kuat di sistem bintang Al-Heaven. Meskipun mereka tidak yakin, mereka menyimpulkan bahwa kekuatan Wang Lin setidaknya setara dengan keturunan keluarga tersebut. Karena itu, Tang Yanfeng memutuskan keluarga Tang tidak boleh memprovokasi Wang Lin lagi, bahkan rela mengabaikan kematian dua anggota keluarganya. Setelah kelompok Tang pergi, para kultivator lainnya juga tidak berani mendekati area terlarang 10.000 kaki. Tempat itu kini dianggap sebagai wilayah kematian. Nama, Su Mu, kemudian mulai menyebar di antara para kultivator. Di bawah formasi, Wang Lin dan Li Yuan memasuki sebuah terowongan yang sangat dalam. Li Yuan menyadari bahwa mereka kemungkinan adalah orang pertama yang memasuki tempat itu sejak kehancuran alam surgawi, karena energi spiritual surgawi di dinding masih sangat utuh dan belum pernah disentuh orang lain. Li Yuan juga memberitahu Wang Lin bahwa ia menemukan 3 harta aneh sebelumnya dan berencana memeriksanya nanti.
Namun semakin jauh mereka berjalan, Wang Lin mulai merasakan tekanan aneh di antara alisnya, seolah ada sesuatu yang memanggil atau menekan jiwanya. Anehnya, Li Yuan tidak merasakan apa-apa karena jantung pembatasan di antara alisnya melindunginya. Ketika Wang Lin meminta Li Yuan menonaktifkan jantung pembatasannya, Li Yuan langsung merasakan pengaruh yang sama dan hampir kehilangan kendali sebelum segera mengaktifkan kembali pembatasannya. Dengan menggunakan indera ilahi, Wang Lin menemukan bahwa bentuk keseluruhan terowongan ternyata membentuk sebuah rune atau simbol pembatasan raksasa. Li Yuan mengenali bahwa simbol itu adalah pembatasan surgawi yang sangat langka. Setelah mereka terus berjalan dan melihat bentuk lengkapnya, Li Yuan akhirnya memahami fungsinya. Rune tersebut adalah rune penyembuhan. Menurut analisis Li Yuan, terowongan ini hanyalah satu bagian dari formasi yang lebih besar. Seharusnya ada 9 rune serupa. Ke-9 rune itu membentuk formasi penyembuhan raksasa. Formasi tersebut telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kesimpulan paling masuk akal adalah ada seseorang yang sedang disembuhkan oleh formasi raksasa itu selama waktu yang sangat lama. Wang Lin dan Li Yuan segera menyadari bahwa jika dugaan itu benar, maka orang yang disembuhkan kemungkinan besar adalah seorang surgawi, celestial. Di ujung terowongan mereka menemukan pusaran cahaya 5 warna yang menjadi jalur menuju pusat formasi. Li Yuan menjadi sangat bersemangat dan mulai bertindak tidak seperti biasanya. Ia bahkan menyarankan agar mereka masuk dan menangkap surgawi yang mungkin sedang terluka di pusat formasi untuk mendapatkan mantra surgawi. Wang Lin segera menyadari ada sesuatu yang salah. Li Yuan yang biasanya berhati-hati tiba-tiba menjadi sangat serakah dan gegabah. Menyadari bahwa pikirannya telah dipengaruhi oleh kekuatan misterius dari dalam pusaran, Wang Lin langsung menghancurkan pembatasan yang sedang dibuat Li Yuan dan membuatnya pingsan untuk melindunginya. Setelah membawa Li Yuan mundur sekitar 30 kaki, perubahan mengerikan terjadi. Pusaran 5 warna tiba-tiba berhenti berputar. Aura suram keluar dari dalamnya. Sebuah bola mata raksasa muncul di pusat pusaran. Kemudian sebuah suara aneh langsung bergema di dalam pikiran Wang Lin. Apakah kamu ingin mempelajari mantra surgawi? Saat berada di dekat pusaran misterius, sebuah mata raksasa muncul dan menawarkan kepada Wang Lin sebuah mantra surgawi dengan syarat Li Yuan melepaskan segel surgawi yang menahannya. Wang Lin tidak langsung tergoda. Ia bertanya siapa pemilik suara tersebut, tetapi suara itu mengabaikan pertanyaannya dan hanya menanyakan apakah Wang Lin ingin mempelajari mantra itu atau tidak. Karena sifatnya yang sangat berhati-hati, Wang Lin segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pengalamannya dengan seni penyembelihan surgawi membuatnya tidak lagi percaya pada kekuatan yang diberikan begitu saja oleh pihak lain. Ia mengambil keputusan tegas. Hanya mantra yang ditemukan dan dipahami sendiri yang layak dipelajari. Ia tidak akan menerima warisan yang diberikan secara cuma-cuma oleh sosok misterius. Karena itu, Wang Lin membawa Li Yuan dan segera mundur dari tempat tersebut. Setelah Wang Lin pergi, mata itu menunjukkan ketidaksenangan terhadap sifat hati-hatinya dan mengirimkan kilat merah untuk mengejarnya. Ketika Wang Lin dan Li Yuan hendak keluar dari terowongan, kilat merah itu menerobos semua pertahanan Wang Lin dan langsung menyerangnya. Begitu merasakan aura kilat tersebut, Wang Lin sangat terkejut karena ia segera mengenalinya. Itu adalah kekuatan ranah ekstrim. Ranah ekstrim adalah kekuatan lama Wang Lin yang pernah membuatnya sangat ditakuti di masa lalu. Menyadari bahayanya, Wang Lin langsung membawa Li Yuan keluar dari terowongan dan melarikan diri sejauh lebih dari 30.000 km. Setelah mencapai tempat aman, Wang Lin segera mengeluarkan segel gunung dan sungai untuk perlindungan. Memanggil tulang binatang iblis dan meminta Li Yuan menjaganya. Duduk bermeditasi untuk menghadapi ranah ekstrim yang telah masuk ke dalam jiwa asalnya. Di dalam jiwa asal Wang Lin, kilat merah ranah ekstrim mengamuk dan mencoba menghancurkan jiwanya. Wang Lin menggunakan lapisan demi lapisan energi asal untuk menekannya. Setiap lapisan energi asal terus dihancurkan oleh kekuatan ranah ekstrim. Namun Wang Lin memiliki keunggulan besar. Ia pernah menjadi pemilik ranah ekstrim. Ia memahami sifat dan cara kerja kekuatan itu lebih baik daripada siapapun. Karena itu, ia mampu mempertahankan keseimbangan sehingga ranah ekstrim tidak dapat menghancurkan jiwanya. Bahkan Wang Lin sadar bahwa jika orang lain terkena serangan ini, meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, mereka kemungkinan besar akan langsung mati. Sementara Wang Lin berjuang melawan kekuatan ranah ekstrim, seorang kultivator lain yang sebelumnya mengamati kejadian itu memasuki terowongan karena berharap menemukan harta karun yang tertinggal.
Saat tiba di depan pusaran, ia melihat mata misterius itu muncul kembali. Suara menyeramkan memanggil dan memikatnya. Kultivator itu kehilangan kesadarannya dan berada di bawah pengaruh penuh mata tersebut. Tidak lama kemudian, jiwa asalnya meledak. Darah, daging, dan energinya seluruhnya diserap pusaran. Pengorbanan itu menghasilkan efek besar. Segel yang menahan pusaran mulai retak. Retakan semakin banyak. Akhirnya segel tersebut hancur sepenuhnya. Setelah itu, cahaya merah keluar dari pusaran. Seluruh terowongan berubah menjadi rune-rune kecil. Rune-rune tersebut diserap kembali ke dalam pusaran. Pusaran kemudian menghilang. Setelah segel hancur, suara misterius itu mengungkap sebagian rencananya. Ia mengatakan bahwa awalnya ada 9 segel besar yang menahannya. Seiring waktu, 5 segel telah dihancurkan. Dengan kekuatan yang telah pulih, ia kini dapat menggunakan 4 segel tersisa untuk memancing para kultivator datang dan menghancurkannya. Artinya, sosok misterius itu sebenarnya sedang menggunakan para kultivator sebagai alat untuk membebaskan dirinya sedikit demi sedikit. Pada saat bersamaan, 4 lokasi lain di alam surgawi petir mulai memancarkan fluktuasi energi surgawi yang sangat kuat. Energi itu menarik perhatian para kultivator dari seluruh alam, membuat mereka berbondong-bondong menuju tempat-tempat tersebut tanpa mengetahui bahwa mereka sedang dijadikan umpan. Setelah perjuangan panjang, Wang Lin akhirnya membuka mata. Ia berhasil menekan ranah ekstrim di dalam tubuhnya. Awalnya ia berniat mengeluarkannya, tetapi kemudian berubah pikiran. Ia menyadari bahwa ranah ekstrim sangat berbahaya. Nilainya jauh lebih besar daripada energi asal yang harus ia keluarkan untuk menekannya. Karena itu ia memutuskan menyimpan ranah ekstrim di dalam tubuhnya sebagai kartu truf yang mungkin dapat menyelamatkan nyawanya di masa depan. Meski harus terus mengeluarkan energi asal untuk mengendalikannya, Wang Lin menilai keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar. Tak lama setelah pulih, Wang Lin dan Li Yuan merasakan getaran besar dari arah terowongan. Wang Lin langsung menyadari bahwa sesuatu telah berubah di sana dan memutuskan untuk tidak kembali. Ia bahkan melarang Li Yuan membahas kejadian di dalam terowongan lagi. Dalam hati, baik Wang Lin maupun Li Yuan merasakan firasat buruk bahwa sebuah bencana besar sedang mulai bergerak di alam surgawi petir. Setelah meninggalkan daerah tersebut, Wang Lin mengubah tujuannya. Berdasarkan ingatan anggota keluarga Yao yang pernah ia peroleh, ia mengetahui keberadaan sebuah tempat penting. Paviliun koleksi. Tempat itu diyakini menyimpan mantra-mantra surgawi, warisan berharga alam surgawi. Namun paviliun tersebut disegel oleh 4 keluarga besar, sehingga orang luar tidak dapat masuk. Karena itulah Wang Lin mengajak Li Yuan pergi bersamanya, berharap kemampuan Li Yuan sebagai ahli pembatasan dapat membuka segel tersebut. Keduanya kemudian melintasi kehampaan dan menuju fragmen pusat alam surgawi petir, tempat paviliun koleksi berada. Dalam perjalanan menuju paviliun koleksi, pikiran Wang Lin terus dipenuhi oleh sosok misterius yang disegel dalam pusaran 5 warna. Hal yang paling mengguncangnya adalah sosok itu memiliki ranah ekstrim. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin bertemu orang lain yang memiliki kekuatan tersebut. Sebelumnya, ia pernah bertemu seseorang dari planet 5 elemen yang juga memiliki alam ekstrem dan mengaku mendapatkannya dari seorang teman yang telah meninggal. Karena pengalaman panjangnya sebagai pemilik ranah ekstrim, Wang Lin memahami betapa luar biasanya kekuatan itu. Ia mulai memikirkan hubungan antara 3 konsep besar. Ji, Dao, Si. Namun karena informasi yang dimilikinya masih terlalu sedikit, ia tidak dapat menemukan jawabannya dan akhirnya memusatkan perhatian kembali pada tujuan utamanya, yaitu paviliun koleksi. Selama lebih dari 1 bulan perjalanan melalui kehampaan bersama Li Yuan, Wang Lin melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Biasanya kehampaan sangat sepi, tetapi kali ini banyak kultivator berlalu lalang. Jumlahnya semakin banyak semakin dekat ke pusat alam surgawi petir. Sebagian besar berada pada tahap ascendan. Beberapa berada pada tahap ilusoriin. Mereka datang sendirian dalam kelompok kecil, bersama keluarga atau sekte mereka. Yang menarik perhatian Wang Lin adalah bahwa hampir semua kultivator menunjukkan antusiasme dan kegembiraan, seolah-olah sedang menuju kesempatan besar. Setelah mengamati lebih lama, Wang Lin menyadari sesuatu. Para kultivator itu tidak menuju satu tempat, melainkan menuju 4 arah berbeda.
Ia segera menghubungkan fenomena ini dengan 4 lokasi misterius yang sebelumnya mulai memancarkan energi surgawi setelah segel-segel kuno terganggu. Dengan kata lain, berita tentang 4 lokasi rahasia yang kemungkinan menyimpan harta besar telah menyebar ke seluruh alam surgawi petir. Karena itulah para kultivator dari berbagai tempat berbondong-bondong menuju 4 fragmen. Di tengah perjalanan, muncul lebih dari 10 sinar energi pedang yang sangat kuat. Kelompok ini, seluruh anggotanya berada di atas tahap Ascendan. Sebagian besar berada di tahap Illusory In. Beberapa sudah mencapai tahap Corporeal Yang. Tekanan yang mereka keluarkan begitu besar sehingga kultivator biasa segera menyingkir. Keluarga-keluarga besar pun memberi jalan. Jelas bahwa kelompok ini terdiri dari para elit dan jenius teratas wilayah selatan. Salah satu sinar pedang tiba-tiba berpisah dari kelompok dan terbang menuju Wang Lin. Orang itu adalah Zhan Konglie, salah satu dari 3 jenius besar generasi muda wilayah selatan. Setelah berhenti di depan Wang Lin, Zhan Konglie langsung memberi hormat dan berkata, "Junior Zhan Konglie memberi salam kepada senior." Ucapan ini langsung mengejutkan seluruh kultivator di sekitarnya. Mereka tidak mengerti mengapa seorang jenius terkenal seperti Zhan Konglie memanggil Wang Lin, yang menyamar sebagai Su Emyu, dengan sebutan senior. Bagi orang lain, Wang Lin hanyalah kultivator korporeal yang biasa. Namun Zhan Konglie mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ia pernah menyaksikan Wang Lin menyembunyikan kultivasinya hingga tahap Ascendan, mengalahkan banyak orang kuat di Danau Guntur, menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui tingkat kultivasi yang terlihat. Karena itu Zhan Konglie yakin bahwa Wang Lin adalah seorang senior kuat yang sengaja menyembunyikan kultivasinya. Rasa hormatnya benar-benar tulus dan berasal dari kekaguman mendalam. Zhan Konglie juga teringat kepada Sheng Honghu. Setelah kejadian di Danau Guntur, Sheng Honghu dihukum keluarganya. Ia juga kehilangan dukungan kuil surgawi Guntur. Namun berbeda dari sebelumnya, Zhan Konglie tidak mengejeknya. Sebaliknya, ia memahami keputusan Sheng Honghu saat itu. Bahkan diam-diam mengaguminya. Pengalaman bertemu Wang Lin telah mengubah pandangannya terhadap banyak hal. Li Yuan mengetahui reputasi besar 3 jenius wilayah selatan: Zhan Konglie, Sheng Honghu, Tang Yanfeng. Ketiganya terkenal karena berhasil mencapai tahap korporeal yang pada usia muda. Karena itu Li Yuan sangat terkejut melihat Zhan Konglie begitu hormat kepada Su Emyu, Wang Lin. Hal ini semakin membuat Li Yuan merasa bahwa identitas Su Emyu jauh lebih misterius daripada yang ia bayangkan. Saat ditanya Wang Lin, Zhan Konglie menjelaskan bahwa 4 fragmen kuil surgawi Guntur tiba-tiba memancarkan energi surgawi yang sangat kuat. Masing-masing dilindungi oleh pembatasan yang sangat rumit. Banyak orang percaya bahwa setelah pembatasan dibuka, harta besar akan muncul. Karena itulah hampir seluruh kultivator di alam surgawi petir bergerak menuju 4 lokasi tersebut. Setelah menjelaskan situasinya, Zhan Konglie dengan hati-hati mengundang Wang Lin untuk ikut serta. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah berjanji bertemu Sheng Honghu. Mereka akan bekerja sama merebut harta di fragmen sebelah kiri. Namun Wang Lin menolak secara halus karena masih memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu menuju pavilion koleksi. Ia hanya berkata, jika memiliki waktu, ia mungkin akan datang melihat-lihat. Meskipun Wang Lin tidak langsung setuju, Zhan Konglie tetap sangat senang. Dalam pikirannya, jika senior seperti Wang Lin bersedia datang, peluang mendapatkan harta akan meningkat drastis. Karena itulah ia pergi dengan penuh semangat bersama kelompoknya. Ketika rekan-rekannya bertanya siapa sebenarnya Wang Lin, Zhan Konglie hanya menjawab, Wang Lin adalah seorang senior yang sangat kuat, dan bisa bertemu dengannya merupakan keberuntungan besar baginya. Setelah berbulan-bulan perjalanan, Wang Lin dan Li Yuan akhirnya tiba di pusat alam surgawi petir, tempat fragmen tersegel yang menyimpan pavilion koleksi berada. Li Yuan mendeteksi adanya pembatasan, segel, tingkat tinggi yang menyembunyikan fragmen tersebut. Dengan keahliannya dalam pembatasan, ia berhasil menemukan lokasi fragmen dan membuka celah sementara. Wang Lin memilih masuk sendirian, sementara Li Yuan tetap bersembunyi di luar untuk menghindari bahaya. Setelah memasuki fragmen, Wang Lin melihat pavilion koleksi di tengah wilayah tersebut dan menyadari ada 4 penjaga tahap korporeal yang menjaga tempat itu untuk 4 keluarga besar. Salah satu penjaga segera menyerang dan berusaha mengusir Wang Lin dengan alasan bahwa orang luar tidak berhak memasuki pavilion koleksi.
Wang Lin membalas dengan kekuatan penuh, ia melahap petir surgawi menggunakan jiwa asalnya. Menggunakan segel gunung dan sungai untuk menekan lawannya. Menunjukkan kekuatan tempur yang jauh melampaui kultivator korporeal yang biasa. Penjaga pertama akhirnya kalah dan berusaha meminta bantuan 3 penjaga lainnya. Keempat penjaga kemudian bergabung untuk menghadapi Wang Lin dan menegaskan bahwa hanya anggota 4 keluarga besar atau kultivator tahap Nirvana Skrier yang boleh masuk. Wang Lin memperingatkan mereka agar tidak menghalanginya, tetapi mereka tetap menyerang. Dalam pertempuran berikutnya, Wang Lin menggunakan kemampuan ruangnya untuk muncul di belakang lawan. Menggunakan mantra berhenti untuk membekukan musuh sesaat. Menghancurkan tubuh penjaga berjubah hitam dan menangkap jiwa asalnya dengan bendera jiwa miliar. Penjaga kedua menyerang menggunakan tornado, tetapi Wang Lin memanggil tulang binatang misterius. Aura jahat tulang binatang itu sangat mengerikan, mengubah mantra tornado menjadi batu. Membuat tubuh penjaga membatu. Memaksa penjaga tersebut meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri hanya dengan jiwa asal. Dalam waktu singkat 1 penjaga ditangkap jiwanya. 1 penjaga kehilangan tubuh fisiknya. 2 penjaga lainnya masih menahan segel gunung dan sungai. Setelah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Wang Lin menatap 2 penjaga yang tersisa dan dengan dingin bertanya, "Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki pavilion koleksi?"